Apapun yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia bisa dicapai. Kedengarannya mungkin terlalu berani, bukan? Bagaimana sesuatu yang sesederhana percaya bisa mengubah orang biasa menjadi seseorang yang mampu membangun kekayaan? Dan jika aku katakan bahwa mungkin kamu hidup jauh di bawah potensi, sebenarnya hanya karena tidak mengerti cara menerapkannya? Hari ini kita akan membahas 5 langkah yang bisa mengangkatmu dari kehidupan yang biasa-biasa saja menuju jalan kekayaan menurut Napoleon Hill dan dibuktikan oleh sejarah orang-orang yang berani percaya. Berhenti sejenak dan pikirkan berapa kali kamu sendiri sudah membunuh mimpimu bahkan sebelum mulai memikirkannya. Itulah yang akan kita bahas. Karena meskipun terdengar klise, aset terbesar atau musuh terbesarmu adalah pikiranmu sendiri. Cara kamu memelihara ide-ide yang masuk ke dalam pikiranmu menentukan setiap hari siapa kamu besok. Pernahkah kamu perhatikan bahwa kebanyakan dari kita bangun pagi dan langsung mulai mengulang masalah, hutang, ketakutan? Tanpa sadar, kita justru menyuburkan benih-benih itu. Seolah kita membangun bata demi bata. Penjara tak terlihat yang terbuat hanya dari pikiran. Napoleon Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai di dalam pikiran jauh sebelum sampai ke rekening bank. Ini bukan teori kosong. Secara ilmiah, studi dari American Psychological Association menunjukkan bahwa orang dengan pikiran positif memiliki kemungkinan 31% lebih tinggi mencapai tujuan keuangan. Pikiran bekerja seperti magnet. Apa yang kamu tanam di dalamnya cenderung menjadi kenyataan yang kamu lihat di luar. Sekarang jujur katakan, apakah kamu lebih sering mengisi pikiran dengan tidak akan berhasil, terlalu sulit untukku, aku tidak mampu, atau dengan bagaimana aku bisa mewujudkannya? Siapa yang bisa membantuku? Apa langkah selanjutnya? Tampaknya sepele, tapi tidak. Setiap pikiran negatif yang diulang membangun tembok yang menghalangimu untuk bertindak. Sedangkan setiap pikiran positif membuka sebuah pintu. Napoleon Hill mengalaminya sendiri. Saat masih menjadi jurnalis biasa, tanpa uang dan tanpa prestis, dia memutuskan untuk mewawancarai Andrew Carnegie. Banyak yang bilang dia membuang-buang waktu, tidak ada yang akan mendengarkannya. Tapi Hill tetap melakukannya. Dari keputusan itu lahir sebuah karya yang telah mengubah jutaan kehidupan. Bayangkan jika dia menyerah karena takut. Mungkin kamu bahkan tidak akan mendengar ini sekarang. Kisah nyata ini menunjukkan bahwa titik balik hampir selalu terjadi di hal yang tak terlihat di dalam pikiran. Jika kamu berpikir, aku memang seperti ini, negatif, aku tidak bisa berubah. Ketahuilah bahwa ilmu pengetahuan membuktikan itu tidak permanen. Otak itu plastis, bisa diprogram ulang. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Cognitive Enhancement menunjukkan bahwa orang yang melatih restrukturisasi pikiran mampu mengurangi kritik diri dan meningkatkan kepercayaan diri hanya dalam beberapa minggu. Tidak perlu dilahirkan optimis. Yang perlu adalah melatih pikiran. Bagaimana caranya? Pertama, mulai perhatikan apa yang kamu pikirkan setiap hari. Ini seperti mengawasi ladang. Setiap kali kamu sadar ada pikiran, aku tidak bisa, segera gantilah dengan, bagaimana aku bisa? Ini terdengar sederhana, tapi pertanyaan ini memiliki kekuatan hampir ajaib. Karena mengalihkan fokus dari kekurangan ke solusi, alih-alih memberi makan rasa takut, kamu menanam benih rasa ingin tahu. Selain itu, gunakan alat praktis. Bayangkan secara detail setiap hari apa yang ingin kamu raih. Tapi jangan hanya membayangkannya seperti menonton film yang jauh. Rasakan emosinya seolah itu sudah nyata. Otak Anda tidak membedakan antara emosi nyata dan imajinasi yang kuat. Jadi, jika Anda membayangkan diri Anda sebagai pemenang, otak Anda mulai bertindak untuk mewujudkannya. Perkuat hal ini dengan afirmasi, kalimat sederhana yang jika diulang-ulang, mulai menggantikan kepercayaan negatif lama. Mungkin Anda berpikir ini terdengar agak mistis, tapi bukan itu. Ini adalah latihan otak. Inilah yang disebut Hill sebagai menguasai lingkungan mental Anda. Karena siapapun yang tidak melakukannya, pada akhirnya akan dikuasai oleh keadaan eksternal, krisis pendapat orang lain, ketakutan, berita buruk. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang sering mengatakan tidak bisa karena krisis, pajak, politik?
Tapi selalu ada beberapa orang yang berhasil bahkan dalam situasi tersebut. Apa bedanya? Bukan keberuntungan, itu adalah pola pikir. Sekarang, perhatikan hal yang paling kuat. Disiplin mental bukan sesuatu yang dilakukan sekali, lalu selesai. Itu latihan harian seperti pergi ke gym. Jika berhenti, pola lama akan kembali. Karena itu, Hill mengatakan bahwa pikiran harus diawasi seperti seseorang merawat kebun. Setiap hari mencabut gulma dan menyirami apapun yang ingin tumbuh. Dan jika Anda merasa sudah terlambat untuk berubah, ingatlah, Hill menulis sebagian buku terkenalnya setelah mengalami kebangkrutan, kritik dan bahkan depresi berat. Dia sendiri harus menerapkan apa yang diajarkan secara praktis untuk bangkit kembali. Terakhir, tanyakan pada diri Anda sekarang dengan jujur, pikiran apa yang paling mendominasi pikiran Anda? Lalu tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran itu mendekatkan saya atau menjauhkan saya dari kehidupan yang saya inginkan? Jika Anda ingin mengubah kehidupan finansial, profesional, bahkan emosional, mulailah dari sini. Kuasai pikiran Anda, karena itulah yang membangun atau menghancurkan segala sesuatu yang akan Anda alami ke depan. Dan pilihan itu, meskipun tampak sulit, tetap ada di tangan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kebanyakan orang menghabiskan hidupnya menetapkan tujuan yang pas di zona nyaman mereka? Ingin ganti mobil tapi rela menunggu beberapa tahun. Ingin promosi tapi tidak berani minta. Ingin buka usaha tapi memilih menunda sampai yakin berhasil. Begitulah cara membangun kehidupan yang biasa-biasa saja, selalu memilih apa yang terasa aman. Dan ironinya, meski begitu, ketakutan tidak pernah hilang. Napoleon Hill mengatakan bahwa tujuan yang tidak membuat kita takut adalah tujuan yang terlalu kecil untuk mengubah realitas kita. Itu seperti mencoba menyeberangi lautan dengan mendayung hanya sejauh yang terlihat dari pantai. Pikirkan, kapan terakhir kali Anda menetapkan tujuan yang benar-benar membuat Anda merasa berdebar? Sebagian besar akan menjawab tidak ingat. Bukan karena kurang kemampuan, tapi karena kurang keberanian untuk menginginkan sesuatu yang begitu besar sampai terasa lucu untuk diceritakan ke orang lain. Namun itulah jenis tujuan yang menciptakan perubahan. Jika tidak ada rasa takut, itu berarti tujuan itu belum cukup besar untuk memaksa Anda berkembang. Hill berpendapat bahwa tujuan kecil berbahaya karena membuat kita tetap di tempat yang sama. Tujuan kecil tidak menuntut pembelajaran, tidak membangkitkan kreativitas, tidak membuat Anda bangun dengan semangat bertindak. Mereka hanya mengisi daftar resolusi tahun baru yang tak pernah tercapai. Sekarang bayangkan Anda menetapkan tujuan bukan hanya untuk mendapatkan sedikit lebih banyak uang, tetapi membangun kekayaan yang mengubah sejarah keluarga Anda. Apakah itu menakutkan? Tentu saja. Dan rasa takut itulah yang menunjukkan Anda sedang melangkah melewati batas kemampuan Anda. Karena jika itu nyaman, maka tidak akan punya kekuatan untuk mengubah. Dan jika rasa takut itu muncul, itu tanda Anda berada di jalur yang benar. Rasa takut bukan tanda untuk berhenti. Itu harus menjadi tanda untuk memperhatikan dan terus maju meskipun begitu. Itu menunjukkan bahwa kamu sedang memperluas batasan dirimu. Dan ini bukan sesuatu yang mistis. Mari kita bersikap praktis. Misalkan kamu ingin mengumpulkan 1 juta. Terlihat mustahil. Maka pecahlah itu. Berapa jumlahnya per tahun? Berapa per bulan? Berapa per minggu? Ketika kamu mengubah tujuan besar menjadi tindakan kecil setiap hari, yang tampak mustahil mulai terasa mungkin. Tujuannya tetap besar, tetapi langkah-langkahnya menjadi lebih jelas. Dan begitulah cara menciptakan sebuah sistem. Sesuatu yang kamu lakukan setiap hari, tidak peduli seberapa besar keinginanmu. Masalahnya adalah kebanyakan orang bingung antara mimpi dan tujuan. Mimpi adalah sesuatu yang samar, tinggal di dalam andai saja. Tujuan adalah sesuatu yang kamu berkomitmen untuk kejar, bahkan ketika tidak termotivasi. Dan komitmen sejati menuntut lebih dari sekadar keinginan, menuntut batas waktu, rencana, dan tindakan harian. Kalau tidak, itu hanya akan jadi fantasi. Napoleon Hill menulis bahwa bermimpi itu mudah, tapi berkomitmen adalah yang membedakan antara orang yang berhasil dan yang hanya berharap. Ada juga satu hal yang jarang dibicarakan.
ketika kamu mengambil tujuan besar, hal pertama yang muncul bukanlah keajaiban, melainkan ketakutan, keraguan, kritik dari orang lain, dan terkadang kegagalan. Dan itu tidak apa-apa, karena kegagalan bukanlah lawan dari keberhasilan, itu bagian dari perjalanan. Jika kamu mempelajari biografi orang-orang yang mengubah dunia, kamu akan melihat bahwa hampir semuanya mengalami kegagalan berkali-kali sebelum berhasil. Edison gagal ribuan kali sebelum menyalakan sebuah bola lampu. Steve Jobs dipecat dari perusahaannya sendiri. Apa yang mereka punya bersama? Tujuan besar yang cukup untuk terus mencoba. Kamu mungkin berpikir, bagaimana jika saya gagal? Aku akan memberitahumu sesuatu yang penting. Ya, kamu pasti akan gagal suatu saat nanti. Tapi dalam kasus ini, kegagalan menjadi sebuah tangga. Setiap kesalahan memberimu pelajaran yang tidak akan kamu dapatkan jika kamu tetap diam. Hill percaya bahwa setiap kekalahan membawa benih kesuksesan yang setara atau lebih besar. Tapi hanya yang menanam yang menuai, dan yang menanam adalah mereka yang berani menetapkan tujuan lebih besar dari ketakutan mereka sendiri. Ada juga ketakutan untuk terlihat konyol, karena ketika kamu mengungkapkan tujuan yang terlalu besar, selalu akan ada seseorang yang tertawa, meragukan, atau mencoba mengembalikanmu ke realitas. Dan disitulah kamu harus ingat bahwa kebanyakan orang memproyeksikan ketakutan mereka sendiri kepadamu. Mereka yang tidak berani mencoba akan mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukannya. Dan jika kamu terlalu sering mendengar suara-suara itu, kamu akan kembali ke rata-rata. Sekarang, lihat yang menarik. Sebuah studi dari Dominican University menunjukkan bahwa orang yang menulis tujuan ambisius mereka dan sering meninjaunya memiliki peluang 42% lebih besar untuk mencapainya daripada mereka yang hanya memikirkannya. Ini membuktikan bahwa rahasianya bukan hanya bermimpi, tetapi mengubah mimpi itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat, dibaca, diingat, dan yang paling penting, dipraktikkan setiap hari. Ingin tahu apakah tujuanmu cukup besar? Lihat, apakah tujuan itu membuatmu takut, sekaligus membuat hatimu berdebar lebih cepat? Jika tidak, kemungkinan besar itu terlalu kecil. Dan jika terlalu kecil, itu akan membuatmu tetap di tempat yang sama. Fungsi tujuan bukanlah untuk mudah, tetapi untuk memaksamu menjadi seseorang yang lebih besar untuk mencapainya. Akhirnya, aku menantangmu sekarang. Pilih satu tujuan yang benar-benar membuatmu takut, tapi juga membuat matamu bersinar. Kemudian, bagi menjadi tahap-tahap, apa yang harus terjadi tahun ini, bulan ini, minggu ini, dan hari ini. Dan kemudian, tidak peduli rasa takut itu seperti apa, mulailah. Karena orang yang bertindak meskipun takut akan tumbuh. Orang yang menunggu rasa, takut hilang tidak pernah bergerak maju. Pada dasarnya, orang yang tetap di rata-rata selalu memilih keamanan. Orang yang membangun kekayaan memilih keberanian. Dan pertanyaan besar adalah, pilihan apa yang akan kamu buat? Apakah kamu pernah menyadari bahwa seringkali kamu tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan untuk mengubah hidupmu, tetapi entah bagaimana, kamu tidak melakukannya? Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarikmu kembali ke sofa, membuatmu menunda-nunda, dan memberikan rasa nyaman, nanti saja aku urus. Disinilah mungkin salah satu rahasia yang paling sering diabaikan oleh mereka yang ingin membangun kekayaan, disiplin diri. Napoleon Hill mengatakan bahwa yang membedakan orang yang bermimpi dengan orang yang berhasil bukanlah bakat, kecerdasan, atau bahkan keberuntungan, melainkan kemampuan untuk bertindak walaupun tanpa keinginan. Karena semua orang ingin, tapi hanya sedikit yang mau melakukan apa yang perlu dilakukan saat tidak ada yang melihat, saat tubuh sakit, saat rasa kantuk menyerang, saat rasa takut datang. Bayangkan misalnya berapa kali kamu sudah memutuskan untuk memulai sesuatu yang penting, belajar untuk ujian, berinvestasi dalam bisnis, mempelajari keterampilan baru. Pada hari-hari pertama, motivasi sangat tinggi. Merencanakan, membeli buku, menonton video terasa menyenangkan. Tapi saat hari ketiga atau keempat tiba, saat rasa lelah muncul, mudah sekali membuat alasan, hari ini tidak bisa, besok aku ganti. Namun, besok berubah menjadi minggu depan. Dan begitu, mimpi yang begitu penting itu terus ditunda, sampai
akhirnya hanya menjadi kenangan. Perangkap ini menjebak hampir semua orang. Studi yang dipublikasikan di Journal of Personality menunjukkan bahwa kebanyakan orang menyerah pada tujuan baru mereka kurang dari 30 hari. Dan alasan utamanya bukan kurangnya kemampuan, tapi kurangnya disiplin. Karena disiplin tidak bergantung pada motivasi. Disiplin adalah apa yang kamu lakukan saat motivasi hilang. Dan tahukah kamu yang menarik? Disiplin tidak datang secara instan. Disiplin dibangun. Ia seperti otot. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Yang sulit adalah permulaan, ketika tubuh dan pikiran ingin kembali ke kebiasaan lama. Hill mengatakan bahwa kemenangan terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Karena siapa yang menguasai dorongan dirinya, menguasai nasibnya. Pikirkan seorang atlet tingkat tinggi. Dia tidak berlatih hanya saat merasa semangat. Dia berlatih setiap hari, hujan atau cerah. Rutinitas itulah yang membentuk hasil. Hal yang sama berlaku bagi siapa saja yang ingin makmur secara finansial. Investor yang mencapai kebebasan finansial bukanlah yang melakukan investasi cemerlang sekali saja, melainkan yang berinvestasi setiap bulan, meskipun sedikit, meskipun terasa membosankan. Pengulangan yang menciptakan keajaiban, bukan pengecualian. Tapi mengapa sulit sekali mempertahankan disiplin? Karena itu berarti melepaskan kesenangan instan untuk sesuatu yang baru akan datang di masa depan. Mau contoh? Menonton serial selama 1 jam lagi sekarang terasa menyenangkan. Bangun pagi untuk belajar atau mengerjakan proyek terasa melelahkan. Namun beberapa tahun ke depan, 1 jam itu bisa menjadi pembeda antara terus mengeluh tentang hidup atau menjalani apa yang selama ini hanya berani kamu impikan. Dan ada satu hal yang hampir tidak disadari. Orang yang disiplin justru merasakan stres lebih sedikit. Kedengarannya bertentangan, tapi bukan begitu. Kurangnya disiplin menimbulkan rasa bersalah, perasaan selalu berlari mengejar sesuatu, tidak pernah memenuhi janji pada diri sendiri. Sedangkan disiplin menciptakan ketenangan karena mengubah janji menjadi kebiasaan. Kamu tidak lagi bergantung pada suasana hati atau kemauan, tapi bertindak secara otomatis. Napoleon Hill, meskipun menghadapi kesulitan keuangan dan pribadi yang sangat besar, tetap menjaga disiplin menulis setiap hari. Dikatakan bahwa, meski tidak memiliki uang untuk membayar sewa, dia tetap duduk menulis seolah-olah tidak ada yang lain di dunia ini. Ketekunan itu mengubah catatannya menjadi buku-buku yang telah terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Jika dia menunggu merasa siap atau termotivasi, mungkin dia tidak akan pernah menulis 1 baris pun. Sekarang mungkin kamu berpikir, tapi aku pemalas. Aku tidak pernah bisa bertahan lama dengan sesuatu. Dan aku katakan, itu bukan siapa dirimu sebenarnya. Disiplin bukanlah bakat, itu adalah latihan. Mulailah dari hal kecil. Bangun pada waktu yang sama, jangan melewatkan latihan meskipun hanya sebentar, menabung sejumlah uang setiap bulan meskipun terasa sedikit. Kemenangan kecil ini membentuk karaktermu sampai bertindak meskipun tanpa kemauan menjadi bagian dari dirimu. Dan tahukah kamu mengapa ini sangat penting untuk membangun kekayaan? Karena uang bukan hasil keberuntungan, itu adalah konsekuensi dari kebiasaan yang diulang-ulang. Mengeluarkan uang lebih sedikit dari penghasilan, berinvestasi secara rutin, terus belajar, mengubah arah saat ada kesalahan. Semua ini memerlukan disiplin. Tanpa itu, bahkan orang yang menghasilkan banyak uang bisa kehilangan semuanya. Dan ini bukan teori semata. Berapa banyak kisah tentang orang yang cepat kaya lalu kehilangan segalanya karena tidak punya struktur emosional dan disiplin untuk mempertahankannya. Hill mengatakan kegagalan sejati hanya terjadi ketika kamu menyerah untuk mencoba lagi. Selama ada tindakan, masih ada kemungkinan menang. Dan disiplinlah yang membuatmu terus bergerak saat perasaan ingin berhenti menghampiri. Ini seperti membangun jalan. Setiap batu bata kecil tampak tidak berarti, tapi bersama-sama membentuk jalan menuju tujuan yang kamu inginkan. Sekarang berhenti dan pikirkan, berapa banyak hal dalam hidupmu akan berbeda jika kamu mempertahankan disiplin selama 6 bulan, dan bayangkan bagaimana hidupmu 1 tahun, 5 tahun ke depan jika kamu mulai melakukannya sekarang. Di sanalah kekuatan sejati berada.
Bukan pada apa yang kamu lakukan saat bersemangat, tapi pada apa yang kamu terus lakukan saat tak seorang pun melihat, saat rasa takut dan lelah datang. Pada akhirnya tidak ada rumus ajaib. Ada pilihan harian untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Kamu mungkin bukan yang paling berbakat, mungkin bukan yang paling pintar, tapi jika kamu yang paling disiplin, pasti kamu akan melangkah lebih jauh daripada kebanyakan orang. Dan ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa perbedaan antara tetap biasa-biasa saja dan membangun kekayaan bukan keberuntungan, bukan bakat, melainkan disiplin. Pilihan sunyi yang kamu buat setiap hari, meskipun tak ada yang bertepuk tangan. Pikirkan ini. Berapa kali kamu pernah berbagi ide besar, rencana berani, lalu orang terdekatmu berkata, "Buat apa? Jangan ribet, pasti gagal." Itu hampir otomatis. Dan tahukah kamu mengapa itu menyakitkan? Karena itu datang dari orang yang kita cintai. Tapi Hill mengajarkan bahwa mereka yang ingin keluar dari rata-rata harus terlebih dahulu memahami bahwa ada orang yang memilih untuk tetap di situ. Dan jika kamu tidak waspada, kamu akan mewarisi ketakutan, alasan, dan batasan mereka juga. Lihat sekelilingmu sekarang. Apakah orang terdekatmu lebih banyak mengeluh atau merencanakan? Apakah mereka berbicara tentang masalah atau solusi? Apakah mereka berpikir tentang akhir bulan atau apa yang ingin mereka bangun dalam 5 tahun ke depan? Ini lebih penting dari yang kamu kira, karena lingkungan membiasakan perilaku. Jika semua orang di sekitarmu menghabiskan lebih dari penghasilan mereka, hidup dalam hutang akan terasa normal. Jika semua orang berpikir kerja hanya untuk membayar tagihan, memiliki ambisi akan terasa seperti kesombongan. Tanpa disadari, kamu mulai menyabotase dirimu sendiri agar tidak terlihat terlalu berbeda. Ini bukan berarti harus menjauh dari semua orang atau menjadi seseorang yang antisosial. Ini berarti memilih dengan sadar siapa yang akan memengaruhi pikiranmu. Dan ini jauh lebih dari sekadar kontak fisik. Kamu bisa mendekatkan diri pada mentor yang bahkan tidak mengenalmu. Dengan membaca buku, menonton ceramah, bergabung dengan kelompok, di mana berpikir besar adalah aturan, bukan pengecualian. Saat kamu berada dalam lingkungan seperti itu, sesuatu berubah dalam dirimu, tujuan besar. Mulai terasa mungkin, disiplin terasa alami, hasil terasa dapat dicapai. Ada satu hal kuat yang jarang dibicarakan. Energi orang-orang di sekitarmu juga penting. Pernahkah kamu merasa bagaimana rasanya menjauh dari seseorang yang hanya mengeluh? Rasanya seperti beban bertambah, semangat berkurang. Sekarang bayangkan, bagaimana rasanya berbicara dengan seseorang yang berbicara dengan mata berbinar, yang percaya bisa, yang melihat solusi bukan masalah. Kamu keluar dengan perasaan ringan, ingin bertindak. Ini bukan kebetulan, ini biologi. Otak kita mencerminkan perilaku dan emosi. Dan yang memahami ini memilih dengan jauh lebih hati-hati di mana mereka menghabiskan waktu. Tidak ada gunanya berkata, "Tapi itu keluarga, aku tidak bisa menggantinya." Kamu tidak perlu memutuskan hubungan, tapi bisa menyeimbangkan. Jika kamu menghabiskan berjam-jam mendengarkan orang yang menarikmu ke bawah, habiskan lebih banyak waktu mendengarkan yang mengangkatmu, meskipun itu melalui video, buku, atau podcast. Ini seperti melawan racun dengan penawarnya. Juga penting mencari mentor. Tidak perlu orang terkenal. Bisa seseorang yang sudah berada pada tingkat disiplin, hasil, atau pola pikir yang ingin kamu capai. Sekadar berbicara, mengamati keputusan, memahami kesalahan dan keberhasilan dapat menghemat tahun-tahun percobaan tanpa arah. Hill mengatakan bahwa yang paling mempercepat pencapaian kekayaan bukan hanya pengetahuan teknis, tapi juga kebijaksanaan yang diperoleh dari mereka yang sudah menapaki jalan tersebut. Ada satu pertanyaan yang harus kamu tanyakan dengan keberanian. Apakah orang-orang terdekatmu merayakan kemenanganmu atau meremehkan rencanamu? Karena orang dengan pola pikir biasa merasa terganggu saat melihat orang lain berkembang di dekatnya. Sedangkan mereka dengan pola pikir berkembang bergembira dengan kemajuan orang lain. Karena mereka mengerti bahwa kesuksesan bukan permainan jumlah nol. Semua orang bisa menang. Pada akhirnya, mengelilingi diri dengan keunggulan bukanlah kemewahan, melainkan strategi.
Jika kamu ingin hasil yang luar biasa, kamu harus bergaul di tempat di mana hal biasa terasa kurang. Dan pilihan ini bukan sekali saja, ini setiap hari. Memperhatikan siapa yang ada di sekitarmu, siapa yang kamu ikuti, apa yang kamu baca, dengan siapa kamu berbicara saat waktu minum kopi. Setiap pilihan kecil bertambah. Dan tiba-tiba, kamu akan menyadari bahwa berbicara tentang tujuan besar tidak lagi terasa berlebihan. Mendisiplinkan kebiasaanmu tidak lagi terasa pengorbanan, dan percaya pada dirimu sendiri menjadi alami. Disitulah kamu akan mengerti secara nyata apa yang Hill maksudkan. Tidak ada yang membangun kekayaan sendirian. Kita membangun dulu di dalam pikiran, tapi memelihara dan mengembangkannya dalam lingkungan yang tepat. Dan pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kamu akan tetap di tempatmu sekarang, atau memilih untuk dikelilingi oleh mereka yang setiap hari mengingatkan bahwa kamu bisa lebih? Tidak ada yang membangun kehidupan luar biasa dengan tetap berada di tengah hal biasa. Semuanya dimulai di dalam pikiran, tapi berkembang ketika kamu sadar memilih siapa yang akan menginspirasi, menantang, dan mengingatkan kamu setiap hari bahwa kamu bisa lebih dari yang kamu bayangkan. Dan karena kamu sudah sampai di sini, jangan berhenti sekarang. Video berikutnya yang muncul di layar akan membantumu naik satu tingkat lagi dalam evolusimu, agar kamu bisa menjadi setidaknya 1% lebih baik dari hari ini. Terima kasih, banyak sudah menemani saya sampai di sini, dan saya menunggu kamu untuk melanjutkan perjalanan ini bersama.